kita masuk ke seri edukasi ya. Kali ini kita akan membahas mengenai pembibitan. Jadi pembibitan ini memegang peranan yang sangat penting di dalam budidaya tanaman anggur. Karena kalau ini adalah sumber awal dari baik tidaknya pertumbuhan dari tanaman anggur. Teman-teman sekalian, jadi kita harus bisa memilih bibit yang baik ya. Jadi sebelum kita menanam atau di grounding atau di dalam pot. Bibit yang baik pertama adalah yang sudah mempunyai sistem perakaran yang baik. Jadi kalau misalnya kita cek di sini, kalau diangkat begini dia keras nih, artinya kan dia mempunyai sudah akarnya sudah cukup banyak. Kemudian di sini ada yang ini nih, pucuk aktif nih, pucuk aktif, sehingga nanti ini akan cepat sekali untuk sprout seperti itu. Ya, nah, ini mengenai percabangan di sini. Ini tergantung sih nanti apakah mau dipelihara, tergantung sistem yang akan kita gunakan. Kalau untuk di grounding sebaiknya ini memang dibuang saja, kita jadikan satu cabang aja. Kecuali kalau misalnya ini mau ditanam di tabula pot, ini bisa kita pelihara. Ini ya contoh bibit yang sebenarnya baik, masih bagus gitu ya. Cuma karena medianya sempat kering, sehingga pucuk aktifnya tuh kering seperti ini nih, ini kering. Sehingga ini memerlukan memerlukan waktu lagi untuk bisa sprout. Biasanya kalau saya langsung dipotes saja, dibuang ini, sehingga nanti yang pucuk yang di sini, yang baru ini, batnya ini dia akan cepat sekali untuk tumbuh. Sehingga ini bisa kembali sprout. Jadi media yang dipakai sebenarnya relatif sih ya. Kalau media ini ya tergantung kepada kita sebetulnya. Kalau misalnya kita rajin menyiram, maka sebaiknya dibuat seporus mungkin gitu medianya itu. Kalau saya sih biasa menggunakan sekam bakar, kemudian sekam mentah atau kompos, dan tanahnya itu sedikit sekali ya. Ini sekam bakarnya 2 bagian, komposnya 1 bagian. Nah, tanahnya itu hanya sedikit aja, supaya betul-betul porus. Perawatannya adalah ya biasa dengan cara penyemprotan fungisida dengan menggunakan fungisida kontak saja ya. Bisa menggunakan berbahan aktif sulfur atau misalnya berbahan aktif mancozeb, seperti itu. Untuk perawatan rutin aja bisa 10 hari sekali lah, tergantung kepada situasinya. Kalau untuk hamanya sih cenderung ke ulat dan trip ya. Jadi biasanya sekali-kali kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan bahan aktif abamectin atau imidacloprid. Nah, itu sekali-kali saja. Mungkin bisa 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Itu situasional sih. Kemudian kalau untuk pemupukan, yang paling simpel sih menggunakan NPK aja. NPK bisa 2 gram per liter ditambah magnesium sulfat setengah gram per liter. Jadi nanti tinggal disiramkan aja ke medianya seminggu sekali. Itu aja sih, mungkin simpel ya kalau di dalam pembibitan itu. Yang terpenting itu adalah bagaimana menjaga agar kelembaban media ini stabil. Itu yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andi Sugiri dari Taman Edukasi Anggur Sawarga Grep. Kali ini kita akan membahas mengenai pola rambatan dengan sistem para-para. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu mengenai pola pembentukan cabang pada tanaman anggur ya. Kalau kita bisa, yang di sini ini adalah bentuknya para-para ya. Jadi anggur dirambatkan secara horizontal. Kemudian kalau kita lihat dari pola percabangannya, ini yang disebut sebagai batang primer. Kemudian ketika ditekukan ke sini, ini sudah dianggap sebagai sekunder. Dan ini adalah yang ke kanan, dan ke kiri ini adalah tersier, cabang tersier. Jadi cabang primer maupun sekunder ini adalah yang bersifat abadi. Jadi nanti dia akan semakin terus membesar. Sementara yang tersier ini adalah cabang pembuahan yang ini akan selalu diremajakan. Ya, seperti bisa teman-teman lihat di sini. Ini baru saja di foundation pruning setelah percabangan yang sistem pembuahan yang panjang ya. Nah, ini adalah di foundation pruning di sini. Jadi ini kemudian ini membentuk semacam kayak jadi jendolan gitu, kayak head gitu ya, seperti itu. Nah, setiap ini dipelihara hanya satu cabang tersier. Bisa kita lihat di sini, ini satu cabang tersier, ini satu cabang tersier, ini satu cabang tersier.
Ini kalau ada yang tumbuh, ya ini tinggal dibuang aja seperti ini. Sama yang sana juga ditumbuhkan satu cabang tersier. Nah ini jadi ini dirambatkan secara vertikal nih si tersiernya ini. Ini dengan menggunakan kawat. Ukuran kawatnya ini jaraknya itu adalah 30 cm. Jadi dari membentuk kotak gitu ya. Kotak di sini, ini ke sini 30 cm, di sini juga 30 cm. Jadi ukuran kotak kawatnya ini sekitar 30 kali 30. Nah, kemudian tinggi dari para ini sekitar 2 meter, atau standarnya itu adalah tinggi si perawat ditambah 30 cm. Ini kalau misalnya saya tingginya 165, sebetulnya idealnya itu adalah tingginya adalah 195, sehingga mudah untuk dijangkau gitu. Tapi yang dibuat standar saja bisa sekitar 2 meter tinggi. Kemudian nah ini jadi dirambatkan seperti ini. Nah, kelebihan dari penggunaan para ini adalah ini bisa digunakan untuk berbagai jenis pola pemangkasan, baik short spur, long spur, bahkan potes pucuk pun juga, atau pemangkasan bertingkat pun juga itu memungkinkan gitu untuk dilakukan, karena ruangannya cukup gitu ya, cukup. Berbeda halnya dengan sistem trellis yang ruangannya itu terbatas, terutama tingginya itu. Nah, kalau yang ini kan tinggal kita nanti mengatur di ujungnya itu supaya tidak overlapping dengan tanaman yang lainnya. Kemudian yang terpenting itu dalam para ini adalah jarak antara ini ya, antara para-paranya ini, rambatannya ini dengan ini. Nah, mungkin nanti bisa ke sana, mungkin ya di luar kali ya, di sebelah sini nih, mungkin kita bisa lihat di sini, mungkin dari luar. Nah, seperti ini, sini nih. Nah, dari rambatan sini ke ini harus ruangan jangan terlalu nempel dengan atap gitu. Jadi diusahakan ada cukup ruangan sehingga tidak terlalu panas di atas daunnya ini, karena udara panas kan biasa naik ke atas. Kalau sirkulasinya tidak bagus, itu bisa menyebabkan pertumbuhan akar atau pertumbuhan jamur, terutama powdery mildew itu cukup besar. Karena pertumbuhan jamur powdery mildew itu atau embun tepung itu dia biasanya tumbuh pada kelembaban tinggi, tapi kondisi suhunya itu hangat gitu ya, sehingga kalau misalnya kondisinya terlalu nempel antara atap dengan ini, di para-paranya ini, maka akan menyebabkan di atas daun ini menjadi hangat. Jadi kalau ada kelembaban tinggi, curah hujan tinggi misalnya kan, nah itu akan menyebabkan timbulnya embun tepung. Jadi yang terpenting itu jarak dari sini nih, ini ke atap sini nih. Ini kalau saya di sini menggunakan jarak 1 meter dari para ini ke atap paling bawah. Dan selanjutnya nanti menyesuaikan kepada tingkat kemiringannya saja. Jadi yang terpenting itu adalah jarak sini ke sini 1 meter, sehingga sirkulasi di dalam greenhouse ini sangat baik, sehingga bisa mencegah munculnya penyakit embun tepung. Mungkin itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.